Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 online, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Nah, Hakim-Hakim yang ke-11 ini adalah kisah melanjutkan tentang bagaimana bangsa Israel yang mengalami turun naiknya pasang surut rohani. Bangsa Israel pernah dihukum Tuhan oleh orang Kanaan dan mereka dibebaskan oleh Hakim Deborah pada waktu itu. Pernah juga dihukum Tuhan lewat penindasan orang Filistin dan akhirnya Tuhan mengirim hakimnya yaitu Gideon. Nah, pada pasal yang ke-11 ini orang Israel diancam, ditindas oleh bangsa Amon. Lalu Tuhan mengutus atau memilih hakimnya yaitu Yefta. Untuk apa, saudara? Membebaskan bangsa pilihan ini. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan, mempelajari di dalam pengertian rohani ya saudara. Mari kita minta Tuhan menuntun kita, Roh Kudus menjamah kita, supaya kita mengerti seperti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya, saudara. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu kami rasakan, berkat-Mu kami nikmati. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Hanya Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat
rapata kaya rala raba shandala Semua Tuhan, haleluya. Haleluya Jesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus. Hanya Engkau pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Benar Tuhan Yesus, ketika kami tidak sanggup lagi, ketika kami tidak mampu menghadapi persoalan hidup, seperti bangsa Israel yang dihukum Tuhan,
karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Meninggalkan Tuhan ketika mereka diberkati. Maka Tuhan izinkan penindas-penindas, bangsa-bangsa yang menindas Israel diizinkan Tuhan. Dan keadaan Israel memburuk, rohaninya memburuk, ekonominya kocar-kacir. Mereka teriak kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan menolongnya. Itu Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Dan hari ini kami belajar, kasih-Mu dibuktikan kepada bangsa pilihan. Ketika mereka ditindas, disengsarakan oleh Bani Amon. Lalu Tuhan mengirim Yefta untuk melepaskannya. Kami mau belajar tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar tentang hati Tuhan. Supaya hari lepas hari kami semakin mengasihi, mencintai, dan sungguh-sungguh hormat dan setia kepadamu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami mau belajar bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, kita akan membaca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 saudara. Di Alkitab kita itu halaman sekitar 275. Ada 3 perikop di dalamnya. Yang pertama Yefta dan Gilead. Lalu Yefta dan Bani Amon. Baru setelah itu Nasar Yefta. Nah, kisahnya seperti apa? Nanti akan kita pelajari ya saudara. Karena sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Namun keadilannya harus ditegakkan. Karena Israel membelakangi Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Lalu diizinkanlah Bani Amon untuk menindas bangsa Israel. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Jadi orang Gilead. Bapaknya Yefta itu namanya juga Gilead. Sama seperti wilayahnya. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Ingat ya, mamanya dikatakan pelacur, orang sundal gitu. Maka larilah Yefta dan dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi ketika dia dikucilkan oleh kakak-kakaknya, beda mama ya saudara. Yefta ini lari ke Top, berkumpul dengan dalam tanda petik gitu ya, bajingan-bajingan, orang-orang yang tidak benar, suka merampok, ya, suka membegal. Nah ini kerjaan Yefta itu seperti itu. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel karena kerohanian Israel yang sangat buruk, ya. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Top. Nggak tahu apakah karena orang-orang yang bersama dengan Yefta itu sangat kuat badannya, ditakuti oleh orang-orang sehingga ketika Bani Amon datang mereka dipanggil, mereka disuruh membantu orang Gilead yang sedang ditindas bangsa Amon. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi
jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Demi diminta untuk kembali ke Gilead, saudara, Yefta tadinya nggak mau. Tapi karena didesak oleh orang Gilead, tolong bantu kami. Nanti kamu akan kami jadikan kepala. Dan apa kata Yefta tadi? Oke ya, aku akan membantu engkau, orang Gilead, melawan Bani Amon. Tapi nanti aku harus menjadi pemimpinmu. Kira-kira seperti itu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Nah, sepenggal kisah ini di awal kehidupan hakim yang namanya Yefta ini, saudara, kita bisa melihat latar belakangnya seperti apa. Yang saya katakan tadi. Dari keluarga yang tidak baik. Anak perempuan sundal. Dikucilkan kakak-kakak yang lain mama. Dia lari ke top. Lalu atas seizin Tuhan. Dia harus kembali ke Gilead. Membantu bangsanya. Membantu sukunya. Untuk melawan orang Amon. Ini awal dari kehidupan Yefta. Dia seorang hakim Israel. Nanti pelayanannya, saudara, Yefta ini 6 tahun. Dan ini terjadi, saudara, abad sebelum kerajaan Saul berdiri. Kira-kira nih 1050 sebelum Masehi. Ini kejadiannya. Yefta itu dari suku Manasye. Ya, dia pengganti hakim Yair. Yang pada waktu itu juga Yair ini adalah dari suku Manasye. Karakter Yefta itu keras. Keras. Tetapi hal yang sangat luar biasa, dia itu konsekuen, saudara. Bisa diandalkan. Ya, karakternya keras, berangasan gitu. Ya. Tetapi dia mampu dan bisa diandalkan. Terbukti apa? Orang Gilead cari dia. Ya, mungkin karena kelompoknya, kumpulannya adalah orang-orang yang tidak benar tadi, suka merampok tadi. Nah, ketika mereka minta Yefta kembali menjadi pemimpin mereka, Yefta punya syarat. Ingat ya, aku pernah kau usir. Aku pernah kau sia-siakan. Sampai aku pergi melarikan diri ke top. Tapi sekarang kalau kamu mau aku pimpin dan Tuhan kasih kemenangan, maka aku harus menjadi kepala kalian. Harus menjadi komandan kalian. Dan terbukti memang Yefta menjadi hakim bagi orang Gilead. Namun ada satu hal yang luar biasa dari Yefta, saudara. Apa itu? Tadi di ayat 11 tadi, saudara, bagian akhir. Tetapi ayat 11 nih. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Pertanyaannya begini. Mengapa Yefta yang tahu kemampuannya, ya, bahwa dia orang yang bisa diandalkan. Lalu orang-orang Gilead mengakuinya bahwa hanya Yefta lah yang sanggup melepaskan cengkraman Bani Amon ini. Mengapa Yefta datang kepada Tuhan? Kok gak langsung berperang saja kepada Bani Amon supaya segera selesai tugas-tugasnya? Saya mau katakan buat kita semuanya. Inilah karakter hakim-hakim yang diminta oleh Tuhan. Sekalipun kadang dianggap remeh oleh saudaranya. Kadang dianggap tidak layak oleh orang lain. Kadang disepelekan. Dipandang sebelah mata. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai beracara dalam hidupnya. Ketika ada satu momentum, saudara. Yefta harus kembali menjadi pahlawan bagi bangsa atau sukunya. Maka satu-satunya awal pelayanan adalah pelayanan Yefta harus dimulai dengan datang kepada Tuhan. Mengapa?
Karena bagi Yefta, Bani Amon itu gak main-main. Bani Amon itu tidak sembarang Bani yang gampang dikalahkan. Bani Amon itu terkenal dengan pahlawan-pahlawannya yang suka berperang, menduduki bangsa-bangsa lain. Maka ketika dia bersama rombongannya, gerombolannya itu, dipercaya untuk mengusir Bani Amon dari orang Gilead, sebenarnya Yefta mengakui dirinya bahwa Tuhan, ini memang momentum daripadamu. Ini memang saatnya aku tampil bagi Bani atau sukuku. Tetapi tanpa engkau, aku gak akan sambut melakukan apapun juga. Ini salah satu karakter hakim yang namanya Yefta itu seperti itu. Dan betul saja saudara, dengan semangat Yefta, ditambah dengan kebijakan yang diberikan roh Allah kepadanya untuk tugasnya itu. Apa yang dilakukan? Yefta mengunjungi seluruh daerah Gilead dan wilayah Manasye. Karena ini suku Manasye. Gilead itu bagian dari suku Manasye. Untuk apa? Supaya mendapatkan pasukan tambahan. Diceritakan kalau kita baca selanjutnya ya saudara. Yefta itu menyeberangi sungai Yabok. Pergi ke markas besar Israel di Mispa. Pada waktu itu Israel konsentrasi markas keamanannya ada di Mispa. Itu yang pertama. Dia datangi sukunya yaitu suku Manasye. Dia kumpulkan orang-orang pahlawan dari Bani Gilead. Ketika mereka minta pertolongan itu, maka Allah bekerja. Lalu yang kedua, ketika Yefta datang kepada Tuhan, dia tahu hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan. Apalah kekuatanku, pikir Yefta. Apapun kesanggupanku, kalau Tuhan tidak besertaku, aku akan kalah. Di tengah-tengah menyadari kekuatannya yang terbatas itu, saudara. Ketidaksanggupan Yefta untuk melawan sendirian kalau bukan tanpa Tuhan. Maka Yefta bernasar di hadapan Tuhan. Ini kebiasaan bangsa-bangsa zaman dulu, saudara. Sebelum maju berperang dalam pertempuran, itu berjanji. Ya, karena percaya bahwa kekuatanku gak seberapa, tapi Tuhan yang sanggup menolongnya. Maka dia bernasar. Nasarnya apa? Ini yang perlu kita catat, saudara. Nasarnya begini. Berjanji akan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran apa yang keluar dari pintu rumahnya. Nasarnya kepada Tuhan. Jadi hal ini dipandang penting oleh Yefta supaya apa? Tuhan mendengar nasarnya, lalu dia menang berperang. Dan itu dicatat oleh Tuhan. Tuhan, kalau engkau berikan aku kemenangan, aku bernasar. Ya. Akan aku bawa korban bakaran apa saja yang keluar dari pintu rumahku. Ini tercatat di dalam pasal yang ke-11 ini, di mana Yefta akan mengalahkan Bani Amon. Nah saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Ketika Bani Amon dikalahkan oleh Yefta, saudara. Di ayat yang ke-32. Lihat ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Jadi Bani Amon dikalahkan oleh Yefta. Ayat 33. Ia, Yefta, menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Singkat cerita, Yefta menang perang. 20 kota dikuasai oleh Yefta. Sampai-sampai pasukan Bani Amon itu mundur jauh dari wilayah Gilead.
Wah, mereka bersuka cita. Mereka bersorak-sorai, saudara. Amon dikalahkan. Lalu apa yang terjadi? Yefta pulang ke rumahnya. Dengan sukacita tentunya. Karena kemenangannya lah kemenangan yang sangat besar. Dia pulang ke markas besarnya di Mispa itu. Ketika dia sampai ke rumahnya, apa yang terjadi? Ada putrinya, anak putrinya, satu-satunya anak Yefta, ya, wanita, saudara, disebut dalam ini putrinya. Dia keluar dari rumah menjumpai papanya yang menang perang. Disitulah Yefta berkecamuk oleh dua perasaan hati yang luar biasa. Perasaan yang pertama, sukacita. Mengucap syukur sama Tuhan karena kemenangan yang didapat dan diraihnya dengan luar biasa. Tapi kecamuk yang kedua dalam hatinya adalah, waduh, astaga, mungkin seperti itu. Nazarku aku ucapkan di hadapan Tuhan dan nazarku itu suci. Aku bernazar kepada Tuhan. Kalau engkau berikan aku kemenangan melawan Bani Amon, aku akan berikan korban bakaran. Aku akan dirikan mezbah. Di atasnya ada korban bakaran yang keluar dari pintu rumahku. Dan ternyata yang pertama keluar dari pintu rumah Yefta adalah putri kandung satu-satunya. Dan apa yang terjadi? Dengan duka cita yang tak terperikan itu, Yefta harus menggenapi nasarnya dengan mempersembahkan putrinya itu sebagai korban bakaran. Ketika saya merenungkan hal ini, saudara, saya membayangkan bagaimana perasaan Yefta. Saya sampai ingat juga kepada bagaimana perasaan Abraham ketika dia harus mempersembahkan Ishak, anaknya yang dikasihi, yang dinantikan selama 25 tahun itu. Harus disembelih. Harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Perasaannya mungkin sama seperti Abraham. Perih, sedih, duka cita pasti, saudara. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan seperti Abraham dan Yefta ini memiliki karakter yang integritasnya tidak dipertanyakan lagi. Integritasnya itu teruji sungguh. Ketika dia berjanji, bernazar, maka ditepati. Dan inilah hakim-hakim yang diminta oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan, sebenarnya tanpa bernazar pun mungkin ya, tanpa bernazar pun Yefta akan menang. Karena dia yang dipilih. Tapi ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya untuk bernazar kepada Allah itu harus ditepati. Sekalipun hatinya hancur, saudara. Sekalipun perasaan duka cita yang tak terperikan itu memenuhi suasana hidupnya, Yefta harus menggenapi nazarnya dengan mempersembahkan putrinya sebagai korban bakaran. Inilah karakter orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, setega itulah Tuhan sampai harus mengizinkan nazar Yefta itu harus digenapi. Nazarnya harus betul-betul dijalankan. Apakah setega itu Tuhan? Saudara, kalau kita belajar tentang ketaatan seseorang di dalam Alkitab ini, kita harus melihat dari sisi Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya semua yang dimiliki oleh orang-orang pilihan Tuhan adalah milik Tuhan. Entah itu hidupnya, entah itu hartanya,
entah itu pelayanannya, dan entah itu mungkin anaknya, keturunannya, itu milik Tuhan. Maka sewajarnya kalau Tuhan minta kembali. Walaupun sesungguhnya Tuhan pasti akan mengembalikan lagi. Seperti kasusnya Abraham dan Ishak. Peristiwa Abraham dan Ishak itu luar biasa. Dia persembahkan yang terbaik. Ya, tetapi dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Orang-orang seperti Abraham dan Yefta inilah yang sedang dicari Tuhan. Kemenangan diberikan. Kesuksesan disiapkan Tuhan. Tetapi konsekuen hidup, ya, integritas sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa, itu yang Tuhan cari dalam diri anak-anaknya. Saya juga bisa membayangkan, saudara, bisa saja Yefta itu mengingkari nasarnya. Tuhan, kan nasar aku cabut, aku kasih persembahan yang lain boleh enggak? Gitu. Aku ganti dengan yang lain, udah dah, hartaku lah. Mungkin hasil rampasanku terhadap bangsa Amon mungkin. Besar loh Tuhan, banyak loh Tuhan. Itu kalau dibakar sebagai korban bisa berhari-hari loh Tuhan. Bisa saja. Yefta bisa mengelak. Yefta bisa memutar keputusannya. Untuk tidak mempersembahkan putri kandungnya itu. Satu-satunya itu. Tapi saudara lihat. Saya kagum dengan Yefta ini, saudara. Karena apa? Dia konsekuen terhadap nasar dan janjinya. Ya, aku akan kehilangan anakku. Ya, aku akan disebut sebagai papa yang tega terhadap anak kandung. Karena aku akan bawa korban sebagai korban bakaran. Tapi yang kulayani, yang kusembah, itu melebihi segala-galanya. Dan terbukti kok, ternyata kok, bahwa anakku ini dari dia. Kalau sampai Tuhan menagih janji nasar anak-anaknya, itu pasti yang terbaik. Kita harus punya pikiran begini, Tuhan itu pasti yang terbaik dalam segala hal. Termasuk keputusannya. Termasuk menantikan janji nasar anak-anaknya. Walaupun nasar itu sangat berat. Yefta juga gak kepikir bahwa yang keluar dari pintu rumahnya adalah anaknya. Bisa saja dia berharap, mungkin kucingnya lah. Ya, mungkin lembu sapinya gitu. Lah kok ini anak atau putri satu-satunya. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang pilihan Tuhan. Dia harus menepati janji dan nasarnya. Sekalipun itu berat sekali. Sudah menang perang, Yefta harus membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Ingat tadi ayat 11, dia datang kepada Tuhan di Mizpah. Ingat tadi ketika dia mengucapkan nasar. Dan ingat tadi bahwa Yefta mendapatkan kemenangan karena penyertaan Tuhan. Amon sulit dikalahkan, tapi mampu ditaklukkan oleh Yefta, merebut 20 kotanya. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Jadi pikiran Yefta cuma satu. Dia yang memberi. Kalau dia yang minta, itu pasti yang terbaik. Apalagi dia minta bukti dari nasarku. Mari kita belajar dari sosok Yefta ini, saudara. Dua hal yang dapat saya pelajari, yang menjadi berkat dalam hidup saya. Yang pertama, Allah tidak memandang Yefta itu orang jenis seperti apa. Manusia jenis seperti apa. Sekalipun ya saudara. Yefta ini anak perempuan Sunda. Yang notabene pasti dikucilkan. Dijauhi. Wong terbukti kok. Ya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya walaupun lain ibu, itu tidak memperhitungkan dia untuk dapat warisan dari keluarganya. Dia dikucilkan sampai harus lari ke Top, wilayah Top namanya. Dan ketika dia di sana hidupnya nggak benar juga, jadi perampok, jadi kepala pasukan begundal-begundal di sana. Tetapi kalau Allah punya kedaulatan
untuk memilih Yefta dari keluarga yang seperti itu. Dari tengah-tengah gerombolan sampah masyarakat itu. Kalau Allah yang memutuskan, Allah yang punya kedaulatan. Siapakah kita? Siapakah manusia? Sehingga kita membatasi kuasa Allah. Jadi, kita punya pemikiran begini. Allah bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Gak harus keturunan nabi. Gak harus keturunan cerdik pandai. Gak harus keturunan orang yang terpandang baru dipakai Tuhan. Syukur-syukur ya keturunan nabi, terpandang, orang dipakai Tuhan. Tapi toh misalnya orang itu dari kalangan terpinggirkan. Kalau Tuhan yang memutuskan, pasti Tuhan akan jadikan itu berhasil dan indah pada waktunya. Terlebih lagi, ujian pertama Yefta terhadap pelayanannya adalah menggenapi nasarnya. Itulah sebabnya Allah tidak salah pilih terhadap Yefta ini. Allah sedang memberikan sebuah pameran kepada kita semuanya. Lihat nih. Lihat. Manusia pilihanku. Manusia unggul pilihanku. Belajarlah dari dia. Latar belakangnya aku gak mau tahu. Yang aku minta hatinya. Konsekuensinya. Dan kalau dia berjanji dan bernasar, ditepati. Mari kita belajar dari Yefta. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara sempat berjanji, bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku disembuhkan, aku akan melayani Tuhan, bayar nasarmu. Tuhan, kalau anakku lahir dengan sempurna, aku akan semakin giat kepadamu, berdoa, membaca firman, nasarmu digenapi. Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan, aku tidak akan tinggalkan pelayanan. Kalau bisnisku mulai lancar kembali, setelah pandemi ini lancar kembali, kemarin sempat terpuruk, dan kalau Tuhan berkati aku akan semakin giat melayani Engkau, bayar nasarmu. Tuhan, kalau aku dapat jodoh, kalau aku dapat pasangan hidup, dapat istri atau suami, aku akan semakin sayang Tuhan, semakin cinta Tuhan, bayar nasarmu. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang konsekuen dan punya integritas terhadap janjinya kepada Allah. Dan kalau kita tepati, kalau nasar kita bayar pada Tuhan, maka Allah akan memberkati kita. Allah akan berkenan pada hidup kita dan semakin diberkati Tuhan. Dan itulah Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Pelajaran yang indah dari seorang Yefta, hakim yang dipilih Tuhan. Dia sungguh hakim yang benar di hadapan Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan tidak salah memilihnya. Dia bernasar dan berjanji. Dan janjinya ditepati. Itulah yang disukai Tuhan. Biarlah karakter Yefta ini ada pada kami. Ya, kami tidak harus menjadi orang-orang yang menjadi sampah masyarakat dulu baru akan dipakai Tuhan. Tetapi hal yang baik dari Yefta, hal-hal yang positif dari Yefta akan kami pelajari, akan kami tiru, kami teladani. Sekali berjanji dan bernasar kepada Tuhan, akan kami genapi. Dengan demikian, kami disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Lewat pembelajaran ini kami semakin tahu isi hati Tuhan. Kami semakin tahu mengapa Tuhan memilih orang ini dan orang itu. Supaya daripadanya kami belajar yang terbaik. Berkati anak-anakmu, berkati pekerjaan, usaha bisnis, pelayanan mereka. Berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami. Apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sebab kami menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah.
di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.